Brah! Sebuah buku dilempar dengan keras ke dinding kamar. Orang yang melemparkan buku itu tampak menahan kesal. Dia adalah gadis tomboy dengan rambut dicepol asal. Nama gadis itu adalah Alexa. Sampah banget ini buku. Gerutunya. Dia adalah pecinta novel. Semua genre dia baca. Namun baru kali ini dia merasa kesal hanya karena sebuah novel. The True Love adalah judul novel yang baru saja dibacanya tadi. Sebuah novel yang seharusnya bergenre romansa remaja yang entah mengapa di dalamnya banyak adegan di luar nalar. Dan yang paling menyebalkan adalah salah satu tokoh fiksi itu mempunyai nama sama persis seperti dirinya. Alexandria Nadinata. Digambarkan sosok Alexandria ini adalah seorang gadis remaja yang bersekolah di Jacob International High School. Gadis kaya raya yang merupakan sahabat satu-satunya tokoh protagonis wanita, Emily. Entah mengapa rasa persahabatan dia begitu besar pada Emily hingga berkali-kali rela mengorbankan dirinya untuk membantu segala permasalahannya. Hingga pada akhirnya, Alexandria mengalami sebuah kejadian tragis hingga tewas saat menolong Emily dari tokoh antagonis. Namun ironisnya keluarga Alexandria tampak tidak bersedih ataupun marah saat dirinya tewas. Justru dengan tangan terbuka menyambut Emily untuk diadopsi secara sah sebagai bagian dari keluarga mereka. Tak ada satupun yang berduka atas kepergian Alexandria. Bahkan Emily yang menjadi penyebab kematiannya pun justru hidup bahagia dengan tokoh protagonis pria. Alexa bisa merasakan rasa sakit hati yang dialami oleh Alexandria. Walaupun dia hanya seorang tokoh figuran. Tapi dia berhak punya akhir yang bahagia, bukan? Apa penulis novel ini hanya berfokus pada akhir bahagia untuk tokoh protagonis sehingga mengabaikan tokoh lain? Bukan hanya Alexandria saja yang mengalami nasib tragis, tetapi juga Malelit dan tokoh antagonis. Hei, bukankah ini terlalu kejam untuk sebuah novel romansa? Kalau nggak bisa nulis tuh mending jangan jadi penulis deh. Logika aja kali, masa Alexandria yang punya sifat kayak ibu peri gitu dapat akhir yang tragis kayak gini. Itu lagi orang tuanya, masih bisa-bisanya ngadopsi si Emily padahal dia yang udah bikin anaknya meninggal. Gak ngotak emang nih novel. Seharusnya Alexandria dikasih akhir yang bahagia juga dong. Sepadan dengan kebaikan yang sudah dia lakukan selama ini pada protagonis. Gak adil rasanya dia yang sudah berkorban banyak justru mendapat akhir yang menyedihkan. Ketik Lexa pada sebuah alamat email yang tertera sebagai kontak si penulis di novel itu. Perasaannya berangsur membaik setelah menyampaikan keluhan terhadap penulis novel The True Love. Waktu sudah menunjukkan jam 23:59. Pantas saja Alexa mulai merasa mengantuk. Dia segera mencari posisi nyaman di tempat tidurnya, dan mulai pergi ke alam mimpi. Tanpa dia sadari sebuah pesan masuk ke dalam email HP-nya. Sebuah balasan dari penulis novel The True Love yang baru saja dikritik olehnya. Terima kasih atas kritik dan saran yang sudah kamu dikirimkan ke email kami. Mohon maaf karena kami tidak mempunyai kuasa untuk merubah takdir dari tokoh Alexandria. Tapi kami yakin kakak bisa membantu kami untuk memperbaiki alur novel ini. Selamat berjuang dan semoga berhasil Kak Alexandria Nadinata. Kring, kring, kring. Dering alarm terdengar nyaring di sebuah kamar bernuansa feminim. Seorang gadis yang tidur bergelung di balik selimut tebalnya mulai terganggu dari mimpi indahnya. Tangan gadis itu bergerak meraba handphone yang biasa disimpan di meja belajar tak jauh dari tempat tidurnya. Di mana handphoneku? Gumam gadis itu dengan suara serak khas bangun tidur. Tak kunjung bisa meraih handphonenya, akhirnya gadis itu membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya dinding kamar yang dicat pink muda. Kemudian berbagai furniture yang berwarna serba putih. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Aku ada di mana? Gadis itu bangkit dan memindai kondisi kamar dengan lebih teliti. Dia benar-benar merasa asing dengan kamar yang ditempatinya. Tak lama pandangannya tertuju pada beberapa figura foto yang disimpan di sebuah nakas di samping tempat tidur. Foto yang menampilkan sosok seorang gadis cantik dengan rambut panjang berwarna hitam yang indah. Gadis yang tidak dia kenal. Aku ada di mana sih ini? Siapa yang bawa aku ke kamar ini ya? Kayaknya tadi malam aku masih tidur di kamar. Apa aku diculik sewaktu tidur ya? Gumamnya dengan kening berkerut. Ketika dia berbalik, matanya tiba-tiba terfokus pada sebuah cermin full body di sudut kamar. Bayangan cermin itu tidak menampilkan wujudnya, melainkan wujud gadis yang ada di foto itu. Ah! Gadis itu berteriak keras.
Dia sangat terkejut melihat pantulan dirinya di cermin. Astaga, itu siapa? Kenapa muka dan badanku berubah? Ucapnya. Gadis itu adalah Alexa, gadis tomboy yang tadi malam baru saja mencaci seorang penulis karena kesal dengan ending novel yang dibacanya. Entah apa yang penulis itu layangkan pada Alexa, hingga kini Alexa masuk ke dalam novel The True Love yang dibencinya. Masuk sebagai tokoh figuran bernama Alexandria Nadinata, yang akan tewas dengan cara mengenaskan. Teriakan Alexa mengundang beberapa pelayan untuk berdatangan. Mereka langsung masuk menerobos kamar nonanya karena khawatir jika nonanya mengalami sesuatu yang buruk. Nona, apa yang terjadi? Mengapa Anda berteriak? Ucap seorang pelayan dengan pakaiannya yang khas. Alexa mencengkram kedua bahu pelayan itu dengan kuat. Katakan dengan jelas tanpa bertanya apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa aku? Dan di mana aku saat ini? Ucapnya dengan raut wajah serius. Pelayan itu terlihat sangat bingung dengan pertanyaan yang Alexa ajukan. Saya tidak mengerti dengan pertanyaan Nona mengenai apa yang terjadi. Tapi Nona adalah Nona Alexandria Nadinata, anak kedua dari pasangan Tuan Daniel dan Nyonya Sarah. Anda saat ini berada di mansion Nadinata, lebih tepatnya di kamar Anda sendiri, Nona. Ucapnya dengan nada bergetar karena takut dengan ekspresi Alexandria. Anak kedua, Tuan Daniel dan Nyonya Sarah. Bukankah itu adalah keluarga dari Alexandria yang ada di novel The True Love? Apa saat ini aku berubah menjadi tokoh fiksi? Sangat tidak masuk akal. Aku harus konfirmasi hal lain. Di novel itu kakak dari Alexandria adalah Arsenio putra Nadinata. Jika pelayan ini menjawab sesuai dengan yang ada di novel, berarti fix aku terjebak di novel yang aku benci. Siapa nama kakakku? Tanya Alexa dengan nada yang lebih tenang. Nama kakak Anda adalah Tuan Arsenio, Nona. Jawab pelayan itu dengan tegas dan lugas. Shit! Beneran aku masuk ke novel sampah itu. Nona sepertinya harus segera bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di depan Nona Emily sudah menunggu Nona. Ucap pelayan itu. Alexa tersentak. Dia tak menyangka akan secepat ini bertemu dengan tokoh protagonis yang menjadi penyebab kematiannya. Memang bukan Emily yang membunuhnya. Tapi karena menolong gadis itulah dia harus berkorban nyawa. Untuk apa dia datang ke sini? Pelayan itu terlihat kebingungan. Karena memang setiap hari Emily datang ke mansion Nadinata untuk berangkat sekolah bersama dengan Alexandria. Untuk berangkat ke sekolah bersama Nona, bukankah setiap hari memang seperti ini? Jawab pelayan itu. Setiap hari berangkat sekolah bersama. Apa mungkin aku akan terus bersama dengan Emily setiap saat? Dengan orang yang akan menjadi penyebab kematianku di kemudian hari? Astaga! Sepertinya aku harus menjaga jarak dengan Emily agar bisa terhindar dari takdir yang penulis itu ciptakan. Kamu pergilah dan bilang padanya bahwa hari ini aku gak masuk sekolah. Aku gak enak badan. Putus Alexa. Ya, dia membutuhkan waktu untuk mencerna semua hal dan menyusun strategi untuk merubah alur novel ini. Pelayan itu dengan hormat undur diri. Setelah memastikan pintu kamar tertutup, dengan cepat Alexa mencari buku dan ballpoint. Secara rinci dia menuliskan kejadian apa saja yang akan terjadi novel The True Love. Terutama yang berhubungan dengannya. Sebisa mungkin gue harus menghindari para tokoh utama di novel ini. Lebih baik menjadi figuran yang tak terlihat daripada harus menjadi korban dari kisah cinta mereka. Ucapnya dengan tangan mengepal. Emily, kamu kenapa gak sekolah sih, Lexa? Aku jadi berangkat sendirian loh, tadi naik taksi gara-gara kamu gak masuk. Sekarang uang aku jadi habis deh. Alexa menatap pesan yang masuk ke dalam handphonenya dengan tatapan heran. Bukankah tadi pelayan sudah memberitahukan alasannya tidak masuk sekolah? Lalu mengapa dia mengeluh mengenai uang padanya? Memangnya itu urusannya? Tak ada sedikit pun niatan untuk membalas pesan dari Emily. Alexa justru asik mengotak-atik handphone milik Alexandria yang asli. Galeri handphonenya penuh dengan foto kebersamaannya bersama Emily. Telit. Dia menghapus seluruh hal mengenai gadis itu. Bukan hanya di galeri, bahkan di media sosial pun kini bersih dari makhluk yang bernama Emily. Terkesan jahat dan tidak adil memang. Mengingat bukan Emily yang akan membunuh Alexandria. Tapi dia memilih menghindari masalah sejak awal. Dia tidak akan terlibat lagi dalam segala urusan dan permasalahan gadis itu. Emily adalah tokoh utama di novel ini,
Tanpa kehadiran dan bantuanku, dia akan tetap baik-baik saja kan? Dia punya protagonis pria yang akan melindunginya dengan segala cara. Dan juga bukankah antagonis pria juga mencintai dirinya? Kedua pria itu sudah cukup bukan? Gumamnya. Alexa membuka aplikasi M-Banking. Dia ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki Alexandria asli. Seharusnya banyak kan? Mengingat betapa kaya rayanya keluarga Nadinata ini. What? Cuma segini doang. Dengan gemas, dia memeriksa riwayat transaksi, matanya membola. Begitu banyak transaksi pengiriman uang ke akun Emily. Astaga, rasa persahabatan mereka itu udah di luar batas sih. Gumamnya. Ketika Alexa sedang asyik mengotak-atik handphone, seorang pria tinggi dengan tubuh berbalut kemeja hitam fit body masuk ke dalam kamarnya. Arsenio putra Nadinata, kakak dari Alexandria. Alexa tercengang melihat visual Arsen. Astaga, mengapa bisa ada cowok seganteng ini sih? Sayangnya dia jadi kakak Alexa, kalau bukan udah aku godain deh. Kamu sakit apa? Ucap Arsenio dengan wajah datar, namun ada sedikit nada khawatir yang Alexa rasakan. Alexa segera memperbaiki posisi tidurnya yang sangat tidak anggun, menjadi duduk dengan bersandar pada headbed. Aku cuma pusing sama lemes aja, Kak. Jawabnya dengan suara pelan. Astaga, ternyata aku bisa grogi juga di hadapan cowok ganteng. Kamu belum sarapan kan? Kita sarapan bareng setelah itu kamu minum obat. Bukankah di novel dituliskan kalau Arsenio ini orang yang super sibuk? Bahkan tidak pernah ada waktu hanya untuk sekedar sarapan bersama. Intensitas pertemuan dengan Alexandria pun bisa dihitung dengan jeti dalam setahun. Tapi apa ini? Kakak gak pergi ke kantor. Aku biasa kok makan sendirian. Kakak gak perlu ngorbanin waktu kakak untuk aku. Ucap Lex selirih. Di kehidupan aslinya dia adalah anak tunggal yang mempunyai orang tua yang selalu sibuk. Dia tidak terbiasa mendapatkan perhatian seperti ini. Karena itu dia merasa canggung. Arsen menatap Alexa dengan tatapannya yang tajam. Seolah mencari sesuatu yang berbeda dari adiknya ini. It's okay. Hari ini jadwal kakak gak terlalu padat. Kalau hanya untuk sarapan kakak masih punya waktu. Tak bisa menjawab apapun, akhirnya Alexa memilih mengalah. Dia akhirnya keluar menuju ruang makan mengikuti kakaknya. Walaupun suasananya terasa canggung namun Alexa tetap memaksakan diri untuk memakan sarapannya. Duduk berhadapan dengan pria tampan tapi bertampang dingin, membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Papa dan Mama akan kembali dari Singapura nanti sore. Jika setelah minum obat kamu belum merasa membaik, kamu hubungi Dr. Gerald saja ya. Ucap Arsenio. Papa dan Mama Alexandria memang jarang ada di rumah. Mereka memiliki banyak bisnis untuk dikerjakan. 11-12 dengan kakaknya. Alexandria selalu kekurangan kasih sayang dan selalu merasa kesepian. Mungkin karena itulah kehadiran Emily membuatnya bahagia. Kayaknya aku bakal baik-baik aja dengan istirahat, Kak. Ucap Lex. Arsenio hanya mengangguk. Selebihnya tak ada perbincangan lain di antara mereka. Sekaku itu hubungan antara kakak beradik ini. Setelah Arsenio pergi, Alexa memilih untuk berkeliling mansion. Dia harus mulai terbiasa hidup di dunia novel ini. Sebisa mungkin dia akan memerankan tokoh Alexandria lebih baik dari novel aslinya. Aku gak akan kalah dari takdir buruk yang penulis sialan itu buat. Ucapnya dengan penuh tekad. Pagi ini, Lexa sudah siap dengan atribut sekolahnya. Semalam Dr. Gerald datang untuk memeriksa kondisinya. Membuat dia kehilangan alasan untuk membolos lagi. Nona Emily sudah menunggu di ruang tamu. Nona, ucap pelayan padanya. Emily. Gadis itu semalam suntuk menerornya dengan puluhan pesan yang tidak penting. Seperti dia mengadukan apa saja yang dialaminya di sekolah. Bagaimana dirinya yang dibully oleh tokoh antagonis, dan bagaimana pangeran berkuda putih menolongnya. Pangeran berkuda putihnya adalah tokoh protagonis pria. Namanya Sagara Adiaksa, putra tunggal pemilik CIHS, yang nanti akan berakhir happy ending dengannya. Alexa tidak langsung menghampiri Emily seperti biasanya. Dia justru melangkahkan kakinya ke meja makan untuk sarapan terlebih dahulu. Berjuang untuk bertahan hidup butuh tenaga ekstra Oki. Kamu kok sarapan gak ngajak aku sih? Sebuah suara lembut menyela sarapannya. Emily. Gadis itu memiliki rambut panjang lurus yang terlihat sangat rawat.
memakai tas dan sepatu dengan merek ternama. Padahal dia berasal dari keluarga menengah ke bawah, sekolah saja dia mengandalkan beasiswa. Tapi dia dengan percaya diri memakai barang-barang yang tidak sesuai dengan statusnya. Barang-barang yang dibeli menggunakan uang Alexandria. Kenapa, Mang? Ucap Alexa dingin. Emily tersentak mendengar ucapan dingin Alexa. Tapi secepat mungkin dia mengendalikan ekspresi wajahnya. Senyuman manis khas malaikat kini muncul di wajahnya. Ya aku kan ingin ikut sarapan juga Alexa. Masa kamu makan, sedangkan aku enggak? Ucapnya. Tanpa dipersilahkan dia mengambil seporsi nasi goreng dan lauk pauknya. Dan memakannya dengan lahap. Alexa menatap setiap pergerakan Emily. Di kehidupan aslinya dia bisa membaca karakter seseorang berdasarkan gerak-gerik dan cara bicara. Pada sosok Emily ini dia merasa ada yang aneh. Jika yang digambarkan di novel gadis ini adalah gadis polos berhati lembut. Tapi entah mengapa yang terlihat olehnya adalah seseorang gadis yang tampak palsu. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh gadis ini. Kamu makan kayak orang kelaparan aja. Emang di rumah gak ada beras? Tanya Alexa. Dia sengaja ingin menguji Emily. Membuat gadis itu kesal hingga memperlihatkan sifat aslinya. Uhuk. Emily tersedak. Dengan cepat dia meminum air yang disediakan pelayan. Matanya menatap Alexa dengan tatapan tidak percaya. Mungkin tak menyangka Alexa bisa mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Tanya Alexa. Dia menatap langsung Emily tepat di matanya. Emily tampak gugup. Gak apa-apa Alexa. Aku cuma kaget aja kamu bilang aku kayak orang kelaparan. Aku emang belum sarapan di rumah. Soalnya ayah aku belum gajian jadi gak ada uang untuk beli bahan makanan. Ucapnya. Uang yang aku kasih 2 hari lalu kamu pakai apa? Uang itu gak sedikit kan? Emang kamu gak kasih sebagian buat orang rumah? Cecar Alexa. Gestur Emily mulai terlihat kesal. Tapi sebisa mungkin dia paksakan untuk tersenyum. Uang itu kan kamu kasih untuk aku beli tas ini Alexa. Jadi udah gak ada lagi. Jawabnya. Alexa tersenyum smirk. Kamu bisa maksain beli tas yang gak begitu penting. Tapi kamu mengabaikan keluarga yang lagi kekurangan. Apa sih kok kamu sinis banget ke aku Alexa? Kamu kan udah ngasih uang itu ke aku. Jadi aku mau pakai apapun juga bebas dong. Kamu tuh gak kayak biasanya deh. Aku jadi males nemenin kamu lagi kalau kamu kayak gini terus. Ucap Emily dengan nada tinggi. Emily berdiri dengan kasar lalu berjalan menuju pintu keluar. Dia bertindak seperti itu dengan harapan Alexa akan mengejarnya lalu meminta maaf. Namun usahanya sia-sia. Ketika dia sudah mencapai gerbang mansion Alexa bukan mengejarnya, tapi justru menyalipnya dengan mengendarai sebuah motor sport berwarna hitam. Motor milik Arson. Yang tersimpan di garasi. Pergi tanpa mengajaknya. Alexa? Geramnya. Kedatangan Alexa ke JIHS menimbulkan kehebohan. Gadis yang selalu tampil feminim hingga mobil yang dikendarainya pun berwarna pink. Kini tampil berbeda dengan motor sport hitamnya. Rambut panjangnya dicepol asal sehingga agak berantakan seperti kebiasaannya di kehidupan aslinya. Menimbulkan rasa heran dari orang-orang yang melihatnya. Ditambah tidak adanya sosok Emily yang selalu membayanginya. Itu Alexandria temennya si Emily itu kan? Jadi bada si auranya. Tumben si Emily gak ngintilin si Alexandria. Bertengkarkah? Alexa sepenuhnya mengabaikan tatapan dan suara-suara yang mempertanyakan perubahan dirinya. Dengan acuh dia berjalan melewati semua orang yang memang tidak dia kenal, dan fokus menuju kelasnya berada. 11 IPA pertama. Kembali dia mendapati tatapan heran dari teman-teman sekelasnya. Dia memilih kembali abai, lalu dengan pedenya duduk di bangku paling belakang. Seorang pria berkacamata menghampirinya dengan ragu. Sorry Lexa, itu bangku aku. Kamu kan biasanya duduk di depan dekat dengan Emily. Ucapnya dengan nada bergetar. Alexa menatap tajam pria itu. Joseph. Itu nama yang tersemat di nametaknya. Sorry Jess. Tapi sekarang aku pengen duduk di belakang. Kamu gak masalah kan kalau kita tukeran bangku? Cowok pinter kayak kamu itu lebih cocok duduk di depan dibandingkan di pojokan kayak gini. Ucapnya dengan datar. Joseph dan beberapa orang di sekitar mereka cukup terkejut mendengar jawaban Alexa. Biasanya gadis itu enggan untuk duduk di belakang. Dia suka duduk berdampingan dengan Emily. Dengan cara seperti itu,
Dia akan mendapatkan bantuan dari sahabatnya jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kamu yakin, Lexa? Tanya Joseph seolah mengkonfirmasi jawaban Alexa yang tidak seperti biasanya. Alexa menjawab hanya dengan anggukan pelan. Setelah itu dia memalingkan wajahnya ke arah jendela. Seolah menutup komunikasi dengan Joseph. Dengan riang Joseph duduk di bangku Alexa. Sudah sangat lama dia ingin duduk di area depan. Namun tidak ada satupun temannya yang mau mengalah. Karena rata-rata penghuni kelas ini orangnya berambisi. Ingin menjadi yang terbaik dan terpintar di kelas. Dan tindakan Alexa hari ini sangat disyukurinya. Dia berharap Alexa tidak akan berubah pikiran dan merebut kembali bangku yang sudah diberikannya. Tak lama datang Emily dengan wajah muram. Lagi-lagi dia harus naik taksi untuk berangkat ke sekolah. Dan itu cukup menguras isi kantongnya. Ketika dia sampai di bangkunya, dia heran dengan Joseph yang ada di sampingnya. Kamu ngapain duduk di bangku, Lexa? Tanyanya dengan sedikit ketus. Joseph menatap Emily dengan sinis. Dia dan Emily adalah rival di kelas 11 IPA pertama. Keduanya bersaing untuk mendapatkan ranking pertama. Lexa yang ngasih bangku ini ke aku. Dia mau duduk di belakang. Mungkin dia bosan duduk bersebelahan terus sama kamu. Ucapnya. Belum reda rasa kesal Emily karena ditinggal Lexa. Kini sahabatnya kembali membuat masalah. Dengan cepat Emily menghampiri Alexa yang sedang menelungkupkan wajahnya di meja. Kamu kenapa pindah tempat duduk, Lexa? Kamu marah sama aku. Kalau aku ada salah aku minta maaf deh sama kamu. Tapi please kamu balik lagi duduk di depan. Aku gak mau duduk dekat-dekat sama si Joseph itu. Ucapnya sambil mengguncang bahu Alexa. Merasa terusik, akhirnya Alexa menegakkan tubuhnya dan menatap Emily tajam. Aku mau duduk di belakang. Kalau kamu gak mau duduk dekat sama Joseph, ya kamu tinggal cari bangku lain aja. Ucapnya datar. Emily menatap Alexa penuh tanda tanya. Ada apa dengan gadis ini? Mengapa dia berubah? Belum sempat Emily berkomentar lebih jauh, belum tanda masuk sudah berbunyi. Dan tak lama seorang guru terlihat memasuki kelas. Dengan berat hati dia kembali duduk di depan. Sepanjang jam pelajaran, dia sama sekali tidak bisa fokus. Dia merasa Alexa seolah menjauh darinya. Dan hal itu tentu akan berakibat buruk baginya. Ketika jam istirahat, Alexa tidak bisa menghindari Emily yang langsung menyeretnya menuju kantin. Padahal Alexa sudah berencana untuk menjaga jarak dari gadis itu, namun sepertinya bukan hal mudah. Setelah mengambil makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh pihak kantin, kedua gadis itu duduk di sebuah bangku panjang yang berada di tengah. Bangku yang dipilih oleh Emily. Lexa, kamu lihat deh di belakang kamu, ada Kak Axelio sama Jenknya loh. Bisik Emily. Alexa menoleh ke arah yang disebutkan Emily. Terlihat beberapa pria berpenampilan ala bad boy. Tentu dengan visual yang good looking. Salah satu yang paling mencolok di antara mereka adalah Axelio Putra Brahma, ketua ekskul karate yang terkenal sebagai salah satu most wanted boy di JIHS. Dia adalah tokoh antagonis pria di novel ini. Kenapa emangnya dengan dia? Tanya Alexa. Emily menjawab dengan wajah yang merona. Kemarin aku gak sengaja ketemu dia di mall. Aku sama Kak Akso gak sengaja tabrakan gitu. Kayak adegan-adegan di drama Korea. Ternyata dia tahu nama aku tahu. Alexa mengerutkan keningnya. Di buku disebutkan bahwa Emily adalah salah satu murid pintar yang sering mengharumkan nama JSH, sehingga namanya sering digaungkan sebagai maskot sekolah ini. Jadi siapapun pasti tahu dengan namanya. Bukankah saat ini Emily terlalu lebay? Kak Axelio bilang Emily kamu oke. Ih gila tahu gak sih Lexa? Suaranya itu deep banget. Bikin meleleh tahu. Tapi untungnya aku ingat kalau aku udah punya Kak Sagara. Jadi aku gak terlalu nanggepin dia. Baguslah kamu sadar diri. Emily tersentak mendengar respon yang Lexa berikan. Maksudnya apa Lexa ngomong gitu? Kamu sadar kalau lagi deket sama Sagara? Udah seharusnya kamu gak caper atau ngasih harapan ke cowok lain. Fokus aja ke hubungan kamu sama Sagara yang sampai sekarang gak ada kejelasannya. Wajahnya gadis cantik itu mendadak terlihat keruh. Ucapan Alexa tepat mengenai hatinya. Mengenai kejelasan hubungan dengan Sagara. Dia dan Sagara saling menyukai. Namun ada tembok tinggi di antara keduanya. Sagara sudah mempunyai tunangan. Veronica Lady Hermawan. Teman sepermainan Sagara sejak kecil.
Perjodohan ini diatur oleh keluarganya sebagai pengikat dua keluarga dengan kekuasaan yang sama-sama besar. Tampak seperti perjodohan politik, namun nyatanya Veronica benar-benar mencintai Sagara. Dan jika dibandingkan dengan Veronica, jelas Emily tidak ada apa-apanya. Yang gadis itu punya hanyalah otak pintar dan kemampuannya memikat banyak orang dengan kepribadiannya yang polos dan lembut. Namun sayang, bagi keluarga Adiaksa semua itu tidaklah cukup. Sebenarnya Alexa tidak ingin mencampuri urusan asmara Emily. Namun jika dia bisa menghindari terjadinya konflik berdarah ini sejak awal, mengapa tidak? Hubungan Emily dan Axelio belum dimulai. Di novel, percikan asmara di antara keduanya dimulai ketika terjadi insiden kebakaran di lab kimia. Axelio terjebak bersama dengan Emily yang entah bagaimana ada di dalam lab. Emily menolong Axelio, sehingga cowok itu menaruh rasa padanya. Atau merasa hutang budi. Entahlah. Kalau kamu serius cinta sama Sagara, kamu harus tahu segala resikonya. Di sini posisi kamu itu jadi pelakor. Kamu hadir di tengah-tengah hubungan Sagara dan Veronica. Jangan lagi nambah orang lain untuk gabung di hubungan rumit kalian. Padahal lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan Axelio dibanding Sagara. Tapi protagonis pria dan wanita pasti akan tetap bersatu sesulit apapun jalannya, kan? Jetty lebih baik menjauhkan Axelio dari awal. Hitung-hitung mengurangi jumlah korban. Mata Emily terlihat berkaca-kaca. Harus banget ya kamu sebut aku pelakor. Kamu ini sahabat aku kan, Alexa? Seharusnya kamu support aku dong. Posisi kamu itu sebagai pihak yang salah, Em. Kalau Sagara benar-benar cinta sama kamu, suruh dia selesaikan pertunangannya dengan Veronica. Apa kamu gak capek terus dibully Veronica, Kak Veronica berani bully aku kalau aku lagi sendiri aja kok, Alexa. Kalau ada kamu dia gak akan bisa nyentuh aku. Keluarga kamu punya kendali yang bisa neken keluarga Kak Veronica, kan? Makanya kamu harus terus ada di samping aku. Ucapnya dengan tak tahu malu. Ya, jelas di sini alasan lain Emily berteman dengannya karena latar belakang keluarganya yang kuat. Meski bukan pemilik sekolah, tapi Nadinata adalah donatur terbesar di JIHS. Semua orang cukup segan pada Alexa, termasuk Veronica, si pemeran antagonis. Kamu gak bisa selamanya manfaatin aku dan nama keluargaku, Emily. Aku punya kehidupanku sendiri yang gak ada di kamu di dalamnya. Jetty lebih baik berhenti bergantung sama aku dan minta kejelasan sama cowok kamu itu. Ucap Alexa. Setelahnya dia meninggalkan Emily yang mematung di tengah keramaian. Ucapan Alexa sewaktu di kantin tampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap otak Emily. Terbukti dengan sikap gadis itu yang masih saja menempelinya. Aku mau pulang, Emily. Mau istirahat. Sentak Alexa di parkiran JIHS. Biasanya juga kamu selalu bisa nemenin aku, Alexa. Please. Lenyekan gadis itu terdengar sangat menyebalkan di telinga Alexa. Emily memaksa Alexa untuk menemaninya melihat Sagara yang sedang latihan basket. Dia tidak berani sendiri, karena jelas di sana pasti ada Veronica, ketua tim cheerleader. Dia ingin menjadikan Emily tameng lagi. Kamu kenapa selalu memaksakan kehendak sih? Aku tuh gak selalu bisa menemani kamu terus, tahu gak? Apalagi untuk urusan gak penting kayak gini. Aku capek. Mau istirahat. Emily mulai terisak. Kamu jahat, Alexa. Kamu sekarang udah berubah. Ucapnya cukup keras hingga menarik perhatian beberapa siswa yang berada di parkiran. Alexa merasa risih sekaligus malu menjadi tontonan seperti ini. Tampak beberapa orang mulai mencibirnya. Ah, udah berasa kayak penyihir jahat yang bikin Ibu Pri menangis. Kamu gak usah pakai nangis deh, Em. Aku malu diliatin banyak orang kayak gini. Makanya ayo dong kamu temani aku ke lapangan basket, Alexa. Aku mau lihat Kak Sagara latihan. Tapi aku takut diganggu sama Kak Veronica. Rengeknya lagi. Alexa harus banyak-banyak stok sabar ngehadapin si pemeran utama. Gadis itu menatap ke sekelilingnya yang rupanya semakin ramai. Ini jam pulang, jelas banyak orang di tempat parkiran ini. Dan mereka semua menatapnya penuh penghakiman. Tampak penasaran dan tidak terima tokoh kesayangannya menangis. Ya udah deh, ayo buruan. Alexa dengan enggan berjalan terlebih dahulu menuju lapangan. Tidak perlu menunggu Emily karena jelas gadis itu akan dengan cepat mengejarnya. Wajahnya kini tampak bahagia, dengan senyum manis terpampang di wajahnya. Ya, dia merasa kembali bisa mengendalikan Alexa.
Rupanya suasana lapangan saat ini cukup ramai. Tampak anggota tim basket sedang melakukan penasaran di tengah lapangan, dan anggota tim cheerleader berada di samping lapangan. Emily menyeret Alexa menuju sebuah bangku semen yang berada di salah satu sisi lapangan, dekat dengan tempat para anggota basket menyimpan tas peralatan mereka. Dan tentunya dekat dengan klub cheerleader berada. Kak Sagara ganteng kan Alexa? Aura kaptennya itu memancar banget ya. Puji Emily dengan riang. Gadis itu memekik heboh ketika Sagara melambaikan tangan padanya. Tentu saja itu menarik perhatian Veronica, dan membuat gadis itu kesal. Namun tampaknya Emily sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Bahkan justru terkesan sengaja memprovokasi Veronica. Kak Saga, semangat ya latihannya. Teriaknya dengan kencang. Alexa menatap Emily jengah. Jangan karena aku nemenin kamu di sini terus kamu sengaja provokasi Veronica dong. Alexa apaan sih? Aku kan cuma kasih semangat Kak Sagara. Masa kayak gitu aja disebut provokasi sih? Gerutunya. Apa gadis ini gak lihat kalau Veronica udah melototin dia? Akhirnya Alexa memilih untuk mengabaikan segala tingkah Emily. Dia sudah berbaik hati memperingati. Biarlah gadis itu menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan repot-repot melindungi Emily. Sekitar 1 jam kemudian latihan selesai. Emily dan Veronica secara bersamaan menghampiri Sagara dengan handuk dan botol minum. Kompak sekali. Lo apaan sih caper banget sama tunangan gue? Sentak Veronica dengan wajah merah. Jelas sekali gadis itu menahan amarah. Emily menunduk, menghindari kontak mata langsung dengan Veronica. Maaf kak, aku cuma mau ngasih minum aja kok. Ya tapi lo kan lihat, dia udah dapetin minum dari gue. Lo gak usah kegatelan gitu dong. Kayak gak ada harga diri banget sih jadi cewek. Maaf kak, aku gak bermaksud. Sagara menjadi penengah di antara keduanya. Udah dong Vero, lo jangan bentak-bentak Emily kayak gitu. Ngomong baik-baik kan bisa. Dia ini terus godain kamu gak? Aku gak suka ya. Ucap Veronica masih dengan emosi. Sagara dengan gaya coolnya menarik tangan Emily dan membawanya pergi. Meninggalkan Veronica yang tampak terpukul. Drama banget asli. Gumam Alex sejengah. Dia menatap kasihan pada Veronica. Gadis itu sebenarnya adalah gadis baik. Dia tidak pernah membuli tanpa alasan. Dan sejauh ini korban bulinya hanyalah orang-orang yang mengusik hubungannya dengan Sagara. Salah satunya Emily. Bagaimana sekolah kamu? Tanya papanya saat makan malam. Alexa menatap papanya. Baik-baik aja. Aku gak bikin masalah apapun. Papanya berdeham, lalu kembali melanjutkan makannya. Saat ini keluarga Nadinata dalam formasi lengkap. Papa, Mama dan kakaknya berkumpul untuk makan malam. Sebuah momen yang sangat langka. Karena menurut alur cerita, keluarga Nadinata ini jarang berkumpul karena sibuk bekerja. Suasana hening ini sudah tidak asing bagi Alexa. Jangan lupa kehidupannya dulu yang tak jauh beda dengan kehidupannya kini. Dia selalu sendiri dan kesepian. Apakah ada yang kamu butuhkan, Hani? Ucap mamanya, serasa mengelus lembut kepalanya. Alexa menyimpan sendoknya dan menatap mamanya, tepat di mata. Tidak ada. Aku tidak butuh apapun. Hening. Tidak ada lagi percakapan di antara anggota keluarga itu. Keluarga yang sangat jauh dari kata hangat. Keluarga yang tidak seperti keluarga. Kudengar kau pergi ke sekolah menggunakan motorku. Ucap Arsen ketika makan malam selesai. Saat ini mereka berdua sedang berada di tangga untuk menuju kamar masing-masing. Alex menoleh dan menatap kakaknya. Iya, maafkan aku karena memakai barang kakak tanpa izin. Ada apa dengan mobil pinkmu? Apakah kau sudah bosan dan ingin mengganti dengan mobil baru? Mobil itu baik-baik saja. Tapi mulai hari ini aku ingin pergi ke sekolah menggunakan motor. Bolehkah aku meminjam lagi motor kakak? Arsen menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi akhirnya dia mengizinkan motornya untuk dipakai oleh Alexa, bahkan memberikannya. Jika kau menyukainya maka kakak akan memberikan motor itu untukmu. Hanya saja kau harus hati-hati mengendarainya ya. Ucapnya dengan lembut. Hei, ingat Alexa. Dia ini kakak kamu. Jangan sampai kamu baper. Alexa merasa karakter Arsenio ini tidak sesuai dengan karakter yang ada di novel.
Bukankah seharusnya dia itu dingin dan sangat tidak peduli pada adiknya? Definisi manusia es. Tapi sejak dia masuk ke dunia ini dan menjadi Alexa, mengapa dia selalu melihat Arsenio dengan sosok yang cukup hangat? Terima kasih kakak, ucap Alexa dengan tulus. Ya walaupun sikap kakaknya cukup membingungkan, tapi dia bersyukur diberi motor plus diberi perhatian olehnya. Arsen mengacak rambut Alexa pelan, lalu pergi mendahului menuju kamarnya. Ting! Sebuah notif muncul di handphonenya, sebuah pesan dari Emily. Emily, Alexa, aku kan jalan sama Kak Sagara ke mall. Di sana kebetulan aku ketemu sama mamanya Kak Sagara. Aku dimarahin habis-habisan sekarang Kak Sagara dipaksa pulang sama mamanya. Sedangkan aku ditinggal sendiri di sini. Aku bingung mau pulang gimana. Kamu bisa jemput aku di sini kan? Alexa, kamu pulang pakai ojol. Sorry aku sibuk. Emily. Alexa please jemput aku. Alexa melempar handphonenya ke kasur. Menghadapi Emily yang cukup bebal membuat kesabarannya yang ternyata setipis tisu seolah diuji. Ayolah, dia berniat menjauhi semua orang yang berpotensi terlibat dalam kematiannya nantikan. Tapi menjauhi Emily saja ternyata cukup sulit karena gadis itu ternyata tetap melekat bagai lintah. Apa Alexa harus membuat Emily menyerah dengan Sagara lalu dekatkan dia ke Axelio? Kayaknya kok susah banget buat protagonis ini bersatu, terlalu banyak rintangannya. Alexa juga merasa kasihan pada Veronica. Gadis itu dan Sagara sudah terlihat sangat cocok. Tapi Emily malah jadi orang ketiga di antara mereka. Inilah yang bikin aku gak mau pacaran, bikin ribet aja. Esok harinya Emily menyambut Alexa di sekolah dengan wajah masam. Dia ingin pergi ke mansion Nadinata dan berangkat sekolah bersama dengan sahabatnya itu, namun dengan keras Alexa melarang. Alasannya karena Alexa membawa motor dan dia malas untuk membonceng Emily. Alexa, kamu jangan kayak gini terus dong. Mendingan kamu bawa mobil kamu lagi kayak kemarin, supaya aku bisa ikut berangkat sekolah bareng kamu. Ucapnya dengan tidak tahu malu. Aku udah bosan bawa mobil. Kalau kamu bosan sama mobil kamu, gimana kalau kamu kasih aja mobilnya ke aku Alexa? Sayang kan kalau cuma disimpan di garasi dan gak pernah kamu pakai lagi. Alexa menatap Emily dengan heran. Kamu itu minta mobil udah kayak minta kerupuk aja Enteng banget itu mulutnya kalau dipakai ngomong. Ejeknya. Ya kan daripada mubazir Alexa. Mendingan kamu sedekahin aja mobil kamu buat aku. Bakalan lebih manfaat. Udah berasa jadi fakir miskin kamu minta-minta sedekah ke aku? Alexa. Emily mulai merengek. Tak mau ambil pusing, Alexa bergegas meninggalkan Emily menuju ke kelas. Emily menatap kepergian Alexa dengan tatapan kesal. Dia nggak boleh memperlakukan aku kayak gini. Dia seharusnya tetap bersikap seperti dulu. Selamanya nggak boleh berubah. Saat ini kelas 11 IPA 1 sedang jam olahraga. Setelan kaos olahraga pas body dan celana pendek membuat penampilan Alexa terlihat seksi. Astaga, gak salah ini seragam olahraganya. Kok seksi banget sih? Semua murid terlihat berkumpul di lapangan indoor. Tapi Alexa menatap sekeliling dengan heran. Kenapa jumlah muridnya terlihat lebih banyak dari jumlah murid di kelasnya? Kelas olahraga kita digabung dengan kelas 12 IPA 1 Alexa. Kelasnya Kak Veronica. Ucap Emily dengan nada malas. Ya jelas saja. Sepagi dia akan berurusan dengan rival cintanya itu. Pak Hamzah membagi para murid menjadi beberapa kelompok, yang kemudian akan bertanding bermain basket. Sesuai dengan cerita di novel, Emily akan bertanding dengan Veronica. Di sini dia akan mengalami cedera kaki, karena permainan Veronica dan teman-temannya cukup brutal. Alexa yang berbeda kelompok dengan Emily menonton pertandingan dengan santai. Dia sedang menimbang haruskah dia menolong Emily, atau membiarkan cerita novel ini berjalan sesuai alur. Baru beberapa menit pertandingan, situasi sudah mulai tidak terkendali. Para pemain kelas 12 mulai memojokkan Emily. Beberapa di antaranya beberapa kali menyikup perut dan punggung anggota kelas 11 yang lain. Anehnya Pak Hamzah tampak membiarkan. Melihat Emily dan anggota timnya tampak muali kewalahan, membuat Alexa merasa iba. Ketika Veronica akan mendorong Emily yang sedang mendribel bola, Alexa akhirnya bertindak. Dia merebut bola cadangan di tangan seorang cowok, lalu melemparnya dengan keras ke arah kepala Veronica. Brah! Tepat sasaran. Veronica terjatuh dengan posisi tertelungkup.
Kini semua mata menatap ke arah Alexa yang berdiri di pinggir lapangan dengan wajah terlampau tenang. Apa-apaan lo anjing? Teriak Veronica sambil menutupi hidungnya yang tampak memerah. Sepertinya saat jatuh hidupnya membentur lantai cukup keras. Sorry, aku greget soalnya lihat pertandingan kasar kayak gini. Jetty ke bawah deh pengen bertindak kasar juga. Alexa sama sekali tidak menunjukkan wajah menyesal ataupun takut. Ya, keluarga Nadinata lebih berpengaruh dibanding keluarga Hermawan. Tidak ada salahnya dia memanfaatkan nama keluarganya. Tapi gak perlu lo lempar bola ke kepala gue juga dong. Lo pikir ini gak sakit apa? Veronica kembali berteriak. Ditimpali suara teman-temannya yang jelas mendukung tindakannya. Ya emang menurut kakak disiku di bagian perut dan punggung itu gak sakit. Apalagi Jetty jelas kakak niat mau dorong Emily kan. Gak bisa apa main secara sportif. Situasi semakin memanas antara kelas 11 dan 12 IPA ini. Hingga akhirnya Pak Hamzah memilih untuk membubarkan jam olahraga. Tak ada yang dihukum karena kedua belah pihak jelas salah. Dan Pak Hamzah bersikap netral daripada menyinggung salah satu putri donatur itu. Di atas tribun seseorang menatap keributan di lapangan dengan bibir tersenyum lebar. Menarik, ucapnya lirih. Hari ini terasa lebih melelahkan dibanding biasanya. Mungkin karena drama berkelanjutan antara Emily, Veronica, dan dirinya. Ya, dirinya kini terlibat. Walau Veronica tidak berani menyerangnya secara langsung atau bermain secara fisik. Tapi mulut pedasnya itu cukup mampu untuk membuat seorang Alexa terusik. Dengan terpaksa beberapa kali dia beradu bacot dengan kakak kelasnya itu. Membuat banyak orang berpikir bahwa Alexa membela mati-matian sahabatnya, Emily. Padahal dia sedang melawan untuk dirinya sendiri. Lo itu sebaiknya gak usah ikut campur urusan gue sama Janet Graham itu. Dia itu gak pantas dibelah. Tindakannya itu salah. Ucap Veronica dengan wajah merah penuh amarah. Tangan Alexa menyilang di depan dadanya. Terlihat angkuh dan santai walau sedang berhadapan face to face dengan kakak kelasnya ini. Mereka berdua sedang berada di toilet belakang. Toilet yang cukup jarang dikunjungi oleh siswi lain. Pertemuan mereka ini terjadi karena Veronica yang terlebih dahulu mengajak Alexa bertemu seusai sekolah. Aku sama sekali gak berminat ikut campur urusan kakak sama Emily kok. Apalagi ngurusin drama percintaan kalian yang super ribet itu. Aku akan diam. Asalkan kakak gak main secara barbar kayak tadi. Kakak itu udah nyerang secara fisik. Ditambah teman-teman Jeng, kakak nyerang anak-anak lain yang gak ada sangkut pautnya sama masalah kalian. Alexa berbicara dengan tenang dan lembut berharap Veronica bisa mencerna ucapannya dengan baik. Dan kakak tahu efeknya kalau kakak bikin Emily cedera tadi. Sagara bakalan lebih membenci kakak. Sagara benci gue pasti karena hasutan cewek Janet Graham itu. Kakak pikir karena itu. Terus menurut lo apa ha? Semenjak Sagara kenal sama cewek itu, dia berubah. Dia menjauh dari gue. Dan gue gak suka itu. Alexa menatap Veronica dengan iba. Kisah cintanya sungguh tragis. Dia adalah tunangan sah dari Sagara. Tapi dia yang akan tersingkirkan. Apa gak ada cowok lain? Segitunya kakak maksain cinta kakak sama cowok yang hatinya udah buat cewek lain. Veronica terdiam. Cowok lain? Tentu banyak yang mendekatinya. Dia cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi hatinya terlanjur jatuh pada Sagara. Sahabat kecilnya, yang kini sudah menjadi tunangannya. Ketika kedua orang tuanya dan orang tua Sagara menjodohkan mereka, Veronica sangat bahagia. Dia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi nyatanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dimulai 1 tahun lalu, saat gadis beasiswa itu sekolah di JIHS, Sagara berubah. Dia tertarik lalu jatuh cinta pada gadis itu, seolah melupakan statusnya sebagai tunangan Veronica. Kita ini udah bersahabat dari kecil. Dan akan lebih nyaman jika kita tetap seperti itu. Mengikat aku dengan sebuah pertunangan hanya akan membuat kita berdua terluka. Vero. Aku mencintai cewek lain. Bukan kamu. Jetty, aku mohon. Bujuk orang tua kamu untuk membatalkan pertunangan ini. Biarkan aku bahagia dengan Emily dan kamu pun bahagia dengan siapapun pilihanmu. Ucap Sagara. Veronica menggeleng lemah. Kamu tahu kalau pilihanku adalah kamu Sagara. Gak pernah ada yang lain. Hanya kamu yang aku suka. Satu-satunya dari dulu hingga nanti. Itu hanya akan bikin persahabatan kita rusak, Vero. Cukup.
Tolong berhenti untuk suka sama aku, karena sampai kapanpun aku hanya akan tetap menganggap kamu sebatas sahabat kecil. Sedikit aja Saga. Sedikit aja tolong buka hati kamu untuk aku. Kasih aku kesempatan buat buktiin sama kamu kalau hubungan kita ini bisa jalan dan berkembang. Please, jangan dulu kasih hati kamu buat orang lain. Kasih aku waktu dulu. Sorry Vero, hati aku udah jatuh pada cewek lain. Dan aku gak bisa lagi untuk melanjutkan ini sama kamu. Mata Veronica terpejam. Ingatan penolakan Sagara kembali muncul di kepalanya. Kembali menimbulkan rasa sakit di hatinya. Alexa hanya diam menatap Veronica. Gadis ini walau menyebalkan, tapi dia berhak bahagia. Jika Sagara ditakdirkan untuk bersama Emily, maka sebaiknya Veronica move on dan mencari pengganti cowok itu. Seseorang yang benar-benar mencintainya. Gak gampang bagi gue lepasin Sagara. Dia itu cinta pertama gue, dan perasaan gue terlanjur dalam untuk dia. Menurut lo apa bisa gue ngerelain dia gitu aja ke cewek yang gak akan bisa mengimbangi dia sampai kapanpun Jelas sulit, dan menyakitkan. Tapi kakak itu berhak bahagia. Aku gak kenal kakak aslinya kayak gimana, tapi aku bisa rasain kalau perasaan kakak sama Sagara itu tulus. Sama kayak perasaan Sagara ke Emily. Ucap Lexa. Kakak gak harus merendahkan diri untuk bersaing dengan Emily. Jelas seperti yang kakak bilang, kalau cewek itu sampai kapanpun gak bakalan bisa mengimbangi Sagara. Tapi bukankah cinta itu tentang saling melengkapi? Mungkin aja mereka menerapkan itu di hidup mereka. Jangan menurunkan level kakak ke tingkat yang lebih rendah hanya untuk bersaing dengan Emily. Veronica terdiam seolah mencerna segala perkataan Alexa. Dia benar. Untuk apa dirinya merendahkan diri bersaing dengan gadis itu? Selera Sagara memang payah. Dengar omongan aku baik-baik. Kakak cantik, pintar, berprestasi, latar keluarga kakak itu bagus. Kakak bisa dapetin cowok yang jauh dari hanya sekedar Sagara. Buka mata kakak. Banyak cogan-cogan berkualitas tinggi di luar sana. Buka hati kakak. Pilih salah satu yang paling terbaik dari yang terbaik. Kakak layak buat dapetin itu. Ucap Alexa sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan Veronica yang terdiam mencerna setiap kata dari mulut adik kelasnya itu. Vero enggan mengakuinya hal ini. Tapi Alexa benar. Semua yang diucapkannya benar. Vero berhak bahagia. Tapi dirinya masih tetap berharap bahwa cowok itu adalah Sagara. Dirinya mau Sagara bukan yang lain. Alexa perlahan membuka mata ketika merasakan sebuah tangan menyentuh lembut pipinya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Arsenio di dalam kamarnya. Terlebih dialah yang mengelus pipinya hingga membuatnya terbangun dari tidur nyenyak. Kakak, kenapa kakak ada di kamar aku? Arsenio menatap Alexa dengan tatapan tajamnya. Kenapa tidur masih menggunakan seragam sekolah? Apakah setelah itu tubuh kamu hingga begitu pulang langsung terkapar begini? Aku agak kecapean aja kak. Jadi nggak sengaja ketiduran. Baru jam 6 juga kan ini. Aku cuma tidur sebentar. Jawabnya lirih. Setelah bersih-bersih segera turun ke bawah. Kita makan malam bersama. Ucap Arsenio dengan suara bassnya yang khas. Alexa hanya mengangguk sebagai jawaban. Jujur dia masih kaget dengan perlakuan Arsenio padanya. Apakah memang seperti ini karakter aslinya? Tidak seperti malam sebelumnya. Makan malam kali ini hanya ada Alexa dan Arsenio saja. Kedua orang tua mereka pergi ke sebuah acara pesta bisnis. Tak ada percakapan apapun di antara keduanya. Suasananya sungguh hening. Hingga sebuah suara yang tidak diharapkan muncul. Selamat malam Kak Sagara, Alexa. Emily menghampiri meja makan dan duduk dengan santai di salah satu kursi seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Arsenio hanya menoleh sebentar sebelum kembali melanjutkan makan malamnya dalam diam. Sementara Alexa tampak jengah dengan kehadiran sahabatnya itu yang selalu seenaknya. Ada urusan apa kamu kesini? Gerakan tangan Emily yang sedang menyendokkan lauk pauk ke dalam piring terhenti sejenak ketika mendengar nada bicara Alexa yang jauh dari kata ramah. Aku mau nginep di sini Alexa. Aku sadar kalau akhir-akhir ini aku terlalu sibuk sama urusan sekolah hingga membuat kamu merasa sedikit terabaikan. Sikap dingin kamu ini karena kamu marah sama aku kan? Makanya malam ini aku mau full nemenin Alexa. Ucapnya dengan senyum tercetak di wajah cantiknya. Tampaknya segala tindakan dan ucapan kasar Alexa pada Emily tidak membuat gadis itu merasa jera. Semakin dijauhi mana Emily semakin menempel seperti lintah.
Situasi ini cukup membuat Alexa sakit kepala. Dia hanya ingin hidup tenang Oki. Jika terus berdekatan dengan Emily, dia khawatir alur ceritanya akan tetap sama. Dia akan mati. Terima kasih sudah menemani Alexa, ucap Arsenio. Emily menganggukkan kepalanya beberapa kali dengan semangat. Sangat jarang dia mendengar Arsenio mau bicara dengannya. Tentu saja kakak. Aku kan sahabat baiknya Alexa. Oki, nafsu makan Alexa mendadak hilang. Dia hanya mengaduk-aduk nasi di dalam piringnya. Sementara otaknya terus memikirkan apa lagi yang harus dilakukannya untuk menghindari kematian. Dia sudah mencoba menjauhi Emily, dan gagal. Dia juga sudah bicara dengan Veronica agar gadis itu mengalah agar tidak konflik berdarah. Namun nampaknya juga gagal. Karena sebelum makan malam dia mendapat pesan dari gadis itu. Veronica, gue nggak akan lepasin Sagara. Jetty mending lo kasih tahu sahabat sialan lo itu untuk sadar diri dan menjauh dari tunangan gue. Apakah Alexa harus membuat Emily menyerah? Bagaimana jika dia dekatkan saja pada Malelit, Axelio? Apakah alurnya akan berubah? Emily terus merengek ingin tidur di kamar Alexa, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh gadis itu. Cukup seharian ini dia ditempeli Emily. Dia butuh waktu untuk me time, sebelum dibuat gila oleh kelakuan sahabatnya. Axelio, cowok itu mempunyai karakter yang misterius. Tak banyak informasi yang disampaikan penulis di novel The True Love, kemunculannya pun sangat jarang. Hanya di momentum krusial yang berhubungan dengan Emily. Sepertinya lebih baik Sagara bersama dengan Veronica dan Emily bersama Axelio. Dengan begitu konflik tragis bisa dihindari kan? Aku bisa selamat. Begitu pula dengan Veronica dan Axelio. Gumamnya sambil menatap langit malam. Angin malam yang dingin tidak membuatnya terganggu. Dia masih asik berdiam diri di balkon kamarnya sambil melamun, sibuk dengan pikiran di kepala kecilnya, hingga mengabaikan segala sesuatu di sekelilingnya. Bahkan dia tidak menyadari sepasang mata menyorotinya tajam, mengawasi setiap pergerakannya. Pemilik mata itu tersenyum, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. Cantik, ucapnya. Esok harinya Emily memaksa Alexa untuk menemaninya pergi ke mall. Terus merengek hingga akhirnya dengan sangat terpaksa Alexa menuruti kemauan gadis itu. Ada sepatu keluaran terbaru yang pengen aku beli Lexa. Ucapnya tentu dengan rengekan manja. Dengan mobil pink yang sudah jarang dipakai akhirnya Alexa dan Emily pergi ke mall yang dimaksud. Setelah berjalan-jalan selama 1 jam akhirnya dia menemukan sepatu incarannya itu. Ini loh Alexa. Bagus banget kan sepatunya? Ucap Emily dengan riang. Sepatu sneakers putih yang terlihat elegan dan mewah. Tentu saja mahal. Emily mencoba sepatu itu dengan semangat. Dibantu oleh seorang pelayan toko yang sedari awal melayani mereka. Jenuh hanya menunggu sahabatnya mencoba sepatu. Alexa memutuskan untuk pergi ke kafe di lantai atas mall. Dia lebih baik menunggu di sana. Setelah memesan latte dan cheesecake, Alexa duduk di salah satu meja yang tidak jauh dari pintu masuk kafe. Sengaja agar Emily tidak kesulitan menemukannya. Sambil menunggu pesanannya siap, Alexa memainkan ponselnya. Boleh ikut gabung? Sebuah suara mengejutkan gadis itu. Terlebih ketika dia melihat siapa yang berdiri di sampingnya. Axelio. Demi Dewa Neptunus. Kenapa bisa ketemu Malelit di sini? Hei, ini kebetulan atau takdir? Wah. Baru aja kepikiran untuk mendekatkan dia sama Emily. Dia udah datang duluan. Apa aku lancarkan rencananya sekarang? Alexa mencoba tenang dengan mengatur nafasnya perlahan. Boleh kok. Silahkan duduk. Aku juga lagi nungguin sahabatku. Kakak tahu Emily kan? Dia lagi belanja di lantai bawah. Jelasnya tanpa diminta. Axelio langsung duduk tanpa berkata apapun. Tipe cowok dingin yang jarang bicara. Tak lama pelayan membawa pesanan mereka, untuk beberapa saat mereka makan dalam diam. Hingga akhirnya Alexa memutuskan untuk memulai percakapan. Kakak kesini sendirian? Kadang aku lihat di kantin kakak selalu bareng sama anggota geng. Mereka gak ikut? Enggak. Jawaban Axelio yang singkat, padat, dan terkesan malas membuat Alexa kebingungan. Bagaimanapun caranya dia harus bisa memberikan kesan pada cowok itu kalau dia mendukung hubungan antara dirinya dengan Emily. Sewaktu di kantin, aku dengar dari Emily kalau dia ketemu sama kakak di sini.
Kayak kebetulan banget gak sih sekarang juga kakak bakalan ketemu Emily lagi di sini? Yang sekarang ketemu aku sekarang kan kamu. Ah iya, maksudnya nanti juga Emily nyusul kok ke sini. Kakak tunggu aja, palingan sebentar lagi dia nongol. Benar saja, tak lama Emily datang. Dengan wajah cemberut tanpa membawa apapun. Apakah dia tidak jeti berbelanja? Kamu kok ninggalin aku sih Alexa? Aku tuh jeti cari-cari kamu tahu. Ucapnya. Aku kan udah chat kamu tadi. Lagian milih sepatu aja sampai lebih dari 1 jam. Kamu pikir aku gak capek apa? Iya tapi kan harusnya kamu nemenin aku sampai kasir gimana sih? Loh ngapain? Ya kan kamu sekalian bayarin sepatu aku gimana sih Alexa? Kamu kayak yang gak ngerti aja deh. Ucapnya sambil menghentakkan kaki. Kedua tangannya sudah terlipat di depan dada. Apa? Tadi Emily bilang apa? Sekalian bayarin. Pikiran protagonis kita ini sepertinya memang sedikit bermasalah. Dia maksa Alexa untuk menemani dia ke mall dan dia juga minta bayarkan gitu. Apa dia tidak punya malu? WTF? Emily terus melanjutkan rengekannya. Tentang dia yang tidak jeti membeli sepatu incarannya dan berakhir dipermalukan oleh pelayan di toko tadi. Aku disebut orang miskin banyak gaya sama mbak-mbak pelayannya tahu. Aku kan gak bawa dompet aku. Jadi seharusnya kamu bayarin dulu belanjaan aku. Renyeknya. Dia terus berbicara panjang lebar. Hingga akhirnya dia menyadari kehadiran Axelio di antara mereka. Gadis itu terkejut. Namun dengan cepat dia mengontrol ekspresinya. Kak Axelio udah lama di sini. Kok bisa barengan sama Alexa? Kebetulan ketemu. Jawab Axelio singkat. Emily merasa sedikit janggal. Terakhir kali dia menceritakan tentang Axelio pada Alexa. Respon sahabatnya itu tidak terlalu baik. Dia dilarang caper dan memberi harapan pada cowok itu. Apakah karena ini? Apakah karena sebenarnya Alexa ada hubungan dengan Kak Axelio? Jika hanya kebetulan tidak mungkin mereka berdua berakhir hingga makan di meja yang sama bukan? Jika ini bukan kebetulan apakah ini sebuah kesengajaan? Alexa melihat celah di antara keduanya untuk lebih saling mengenal. Hingga akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka ruang berbicara. Sorry Kak Axelio, Emily, aku mau ke toilet dulu ya. Kalian ngobrol santai dulu aja di sini. Ucapnya dengan sedikit tergesa. Untungnya baik Emily dan Axelio sama sekali tidak keberatan. Ya mereka mungkin justru senang akhirnya sang obat nyamuk menyingkir. Alexa tidak menuju ke toilet. Dia justru langsung pulang. Meninggalkan kecanggungan bagi Emily dan Axelio. Beberapa kali Emily mencoba untuk memulai percakapan. Namun selalu dijawab singkat dan dingin oleh Axelio. Karakternya jauh berbeda dengan Sagara yang hangat. Sorry aku balik duluan. Ucap Axelio karena Alexa tak kunjung kembali. Dia merasa risih duduk dengan orang yang banyak bicara seperti Emily. Dan lagi, dia merasa bahwa Alexa sengaja meninggalkan mereka berdua. Apakah dia berniat mendekatkannya dengan Emily? Di saat gadis itu berhubungan dengan cowok lain. Iya kak, silahkan. Aku mau nungguin Alexa dulu di sini. Ucap Emily. Kamu ngapain berduaan sama dia di sini Miley? Sebuah suara bass yang sangat Emily kenal tiba-tiba muncul di pintu masuk cafe. Sagara. Sagara awalnya mau menyusul Emily yang pamit pergi shopping dengan sahabatnya. Tapi bukannya melihat kekasihnya shopping, dia justru melihat hal yang cukup membuat hatinya panas. Emily kekasihnya sedang makan berdua di cafe, dan mereka tampak akrab. Apakah kekasihnya ini berbohong padanya? Gadis itu tampak sangat terkejut. Dia khawatir Sagara akan salah paham. Aku gak berduaan kok Kak Saga. Ada Alexa juga. Ucapnya dengan gemetar. Sagara mengedarkan mata ke sekeliling, mencari sosok yang Emily maksud. Tidak ada Alexa di sini. Ucapnya dingin. Axelio yang melihat drama di hadapannya bergegas pergi. Biarkan saja gadis itu menjelaskan pada pacarnya yang posesif itu. Tapi sebelum dia keluar dari cafe, sebuah pukulan melayang di sisi wajahnya. Brah! Sagara menonjok pipi Axelio dengan keras. Lo tahu kan kalau dia itu pacar gue? Punya nyali juga lo. Deketin dia. Bentaknya. Brah! Axelio membalas 2 kali lipat dari tonjokan yang diterimanya. Tenaganya lebih besar dari Sagara.
hingga membuat cowok itu jatuh tersungkur di lantai. Emily yang melihat perkelahian di hadapannya terlalu takut untuk melerai. Dia hanya bisa membekap mulutnya sambil menangis. Jangan macem-macem sama gue. Lo itu bukan saingan gue, ngerti? Ucap Axelio sebelum akhirnya pergi. Emily bergegas membantu Sagara. Walaupun cowok itu menepis tangannya dengan kasar dan juga pergi meninggalkannya sendiri di tengah keramaian yang menatapnya dengan penuh cemooh. Mengkritik dirinya seolah dia adalah gadis jahat yang sudah berselingkuh.